Halo, Halo, halo semuanya, Bunda-Buni. Ya. Sebelum melakukan segala sesuatu, kita harus apa Bapak Ibu yang terkasih? BW BW dulu. dulu. Dewi dulu. Iya, dan kalau sudah ikut BW, jangan lupa apa? Jangan Kasih Jangan kendor. kasih kendor. kasih kendor. Betul sekali. Ya, kita beri tepuk tangan untuk memuliakan Allah kita di heran di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita satu di dalam doa, Bapak Ibu sekalian terkasih. Kita mulai berdoa. Ya, kita berdoa ya. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, yang telah menganugerahkan kami keselamatan yang kekal dan damai sejahtera-Mu tinggal di dalam kehidupan kami senantiasa. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, di hadapan tata kasih karunia Tuhan kami siap untuk mencari wajah-Mu, mendapatkan segala hikmat yang kami butuhkan, sehingga apa yang Kau percayakan dapat kami kelola dengan baik. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, dan selamanya baik. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan di tempat kita masing-masing. Saudara percaya, kita semua harus percaya ya. Kita semua harus percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Di tempat di mana engkau berada saat ini Bapak Ibu. Untuk itu Abu Nama mengajak Bapak Ibu menaikkan sebuah pujian, dan kiranya pujian ini kita naikkan menjadi dupa yang harum bagi hormat dan kemuliaannya. Nah, Abu Nama akan mulai share pujian yang akan kita naikkan sama-sama. Kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan ya. Mari kita memuji Tuhan, saudara. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita angkat tangan kita, sama-sama kita naikkan ini. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku
Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, oh, tanpa Tuhan yang di sampingku. Oh, ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekalipun bumi bergoncang dan langit seakan-akan runtuh di atas kepalaku ini Tuhan, sekalipun ada banyak pandangan yang tidak menyenangkan, ada desas-desus yang miring dan selong, tetapi bagi kami orang yang percaya, kami memiliki tempat untuk kami berlari, untuk kami berserah, sebab Engkaulah yang memberikan kami kekuatan yang baru ya Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan sama-sama untuk Tuhan kita yang selalu menolong kita. Apapun yang terjadi saudara, gak kuat kalau kita hanya hadapi dengan kekuatan sendiri. Manusia akan selalu tetap mengecewakan, tetapi kalau Kristus Yesus Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Yes, karena Dia adalah Tuhan yang apa Bapak Ibu? Mana jempolnya? Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Yesus Kristus. Wah ya, mewakili Bapak Ibu semua ya. Suaranya cuma abuna karena kalau dibuka nanti langsung, waduh, luar biasa, ada tanda-tanda ajaib ya. Biar tanda-tanda heran itu nanti kita buka ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan langsung lanjut ke pembahasan berikutnya. Masih di Dua Tawari pasal yang ke-23. Kita akan belajar banyak hari ini. Ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya saudara, ketika kita mencari wajah Tuhan, memang di dalam kehidupan kita selalu harus ada faktor penambah.
Bukan hanya tentang penambah semangat, penambah berkat, tetapi yang terpenting adalah penambah hikmat dan pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan supaya setiap orang percaya dan beriman sanggup menjalani kehidupan. Untuk itu mari kita akan lanjutkan di 2 Tawarikh pasal yang ke-23 ayat yang ke-11 kita akan baca sampai ayat yang ke-21. Sesudah itu Yoyada dan anak-anaknya membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya. Lalu berserulah rakyat, hiduplah raja. Ya, ini terakhir kita baca kemarin. Sekarang yang baru adalah di ayat 12. Ketika Atalia mendengar pekik rakyat yang berlari-lari menyambut raja dan memuji-muji dia, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnya lah raja berdiri dekat tiangnya pada jalan masuk, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada di dekat raja, dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri, sedang para penyanyi dengan alat-alat musik mereka memimpin nyanyian puji-pujian. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berkata, "Khianat, khianat." Ya, mungkin begini ya, kalau misalnya agak sedikit dihiperbolakan, khianat, khianat, nat gitu ya. Oke. Tetapi Imam Yoyada menyuruh keluar para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara, katanya kepada mereka, bawalah dia keluar dari antara barisan. Siapa yang memihak kepadanya harus dibunuh dengan pedang. Sebab imam itu telah berkata tadinya, jangan kamu membunuhnya di rumah Tuhan. Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia sampai ke jalan masuk istana raja pada pintu gerbang kuda, dibunuhlah ia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara dia dengan segenap rakyat dan raja bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Oke, sampai di situ dulu aja. Ya. Bapak, Ibu, dan juga saudara terkasih dan anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan ini, seringkali kita akan menemui situasi di mana kebenaran dikubur oleh ambisi, dikubur oleh kuasa, dan dikubur oleh kepentingan pribadi. Makanya sosok figur ayah yang benar itu bisa menjadi tidak benar. Suami yang benar bisa menjadi tidak benar. Anak yang benar menjadi tidak benar. Istri yang benar menjadi tidak benar. Pendeta yang benar menjadi tidak benar. Perusahaan yang benar menjadi tidak benar. Pelayan Tuhan yang benar menjadi tidak benar. Karyawan yang benar menjadi tidak benar, jikalau ia mengizinkan dan membiarkan ambisi dan kepentingan pribadi itu memiliki kuasa yang akan mengubur kebenaran yang sebenarnya sudah ada di dalam dirinya. Dan ini terjadi dalam masa pemerintahan kerajaan, kalau orang Inggris bilang zaman baheula, ya, di zaman dulu sudah ada, ya. Artinya apa, saudara? Artinya setiap zaman, setiap manusia punya cerita yang sama namun waktu yang berbeda. Bagaimana orang yang benar menjadi tidak benar, bagaimana orang yang tidak benar dilanjutkan dengan orang yang tidak benar lagi, atau orang yang tidak benar merasa dirinya benar. Dan yang kita baca dari beberapa pasal yang hari yang lalu itu adalah peristiwa dari pergantian raja yang benar lalu kemudian tidak benar, sudah mengarah ke benar tapi lingkungan sekitarnya tidak benar. Sehingga yang anak bungsu ini dibunuh, yang muncul adalah ibunya sebagai ratu. Ratu yang haus kuasa. Ratu yang punya pribadi, suka banget membunuh keturunan kerajaan. Suka banget yang namanya menebang yang namanya orang-orang yang bakal jadi kompetitor atau saingannya. Karena apa? Karena ia maunya cuma dia yang berkuasa saja. Gak boleh ada yang lain gitu. Ya, namanya Atalia. Ya, bukan Talia ya, beda. Atalia. Tapi kita bisa melihat bagaimana apa yang kita baca tadi, diangkatlah satu sosok menjadi raja, saudara. Ya. Dan di situ melalui Imam Yoyada langsung mengajak semua rakyat mengatakan hiduplah raja, ya. Dan langsung kelihatan di hadapan Atalia ini banyak sekali yang mendukung dan lain sebagainya.
Nah, kita mau belajar apa? Kita mau belajar bagaimana supaya Tuhan itu bisa memakai kita. Maksudnya apa? Kita sebagai orang yang sudah tahu kebenaran, sebagai orang Kristen yang sudah bertumbuh, dalam tanda kutip bisa bangun pagi sekarang, bisa mampu mengalahkan logika yang orang bilang, nanti kurang tidur nanti sakit, nanti habis sakit, nanti ngapain percuma dan lain sebagainya. Apalagi ditambah dengan pemahaman-pemahaman yang hanya untuk membenarkan diri sendiri. Seharusnya kita bisa berfungsi lebih dari apa yang hanya sekedar mendapatkan pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong kita, berarti kita harus naik ke level berikutnya, yaitu apa? Tuhan siap memakai kita untuk menolong orang lain. Menolong untuk apa? Untuk menghadirkan yang namanya pemulihan. Yang sepakat katakan amin. Menolong untuk apa? Untuk mengajarkan kebenaran. Yang mau katakan amin. Ya, untuk apa lagi? Untuk menjadi contoh bagaimana dengan kekuatan iman di dalam Yesus Kristus kita ini berdiri di atas kebenaran firman Tuhan yang hierarkinya adalah keteguhan iman dan tidak akan tergoyahkan dalam keadaan apapun. Nah, kita mau belajar bagaimana Tuhan tuh memakai orang-orang berani untuk menghadirkan namanya pemulihan, kebenaran, dan keadilan dalam kehidupan secara pribadi ataupun keluarga ataupun gereja, termasuk di dunia kerja. Yang pertama adalah tentu kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik, kita harus siap resikonya. Dan kalau kita siap resikonya, berarti kita harus punya modal apa? Berani untuk menghadapi resiko itu. Ya, jadi yang pertama adalah kemarin kan Abuna menyampaikan bangkitkan, itu ada sebuah penguatan diri, ya. Ada istilah aslinya kemarin. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai bagaimana kita berani, sudah membangkitkan keberanian kita untuk apa? Untuk berdiri supaya kita itu, kehadiran kita itu menghadirkan kebenaran sekalipun ada resiko, ya. Terkadang kita suka overthinking. Overthinking ini adalah gini, memikirkan sesuatu yang lebih dan melampaui batas lebih itu mungkin karena kewajaran kita sebagai manusia yang masih ada daging, sehingga ada rasa khawatir dan rasa cemas. Ya, tetapi kita bisa melihat bagaimana ketika Yoyada mengangkat Yoas menjadi raja menghadapi ratu yang buas ini. Jadi Raja Yoas menghadapi ratu buas namanya Atalia. Dan dia berani menghadapkan di hadapan si Atalia ini. Kita lihat bagaimana di ayat yang ke-12 ketika Atalia mendengar suara banyak orang banyak berlari memuji raja, datanglah ia ke rumah Tuhan. Artinya apa? Ada sebuah hal yang membuat Atalia tertarik untuk datang ke rumah Tuhan. Berarti ada satu hal yang membuat orang yang gak benar ini datang ke gereja. Kira-kira begitu, saudara. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita sudah melayani Tuhan, kalau kita sudah jadi jemaat, kalau kita sudah datang dan sudah mendapatkan tuntunan firman Tuhan, jangan lagi kita izinkan pikiran kita berkembang biak dan mulut kita memamah biak tanpa kebenaran yang sebenarnya. Karena ini sangat berbahaya, saudara. Kalau kita mengizinkan pemikiran kita berpikir sendiri, berkembang sendiri, lalu akhirnya tanpa kita sadari mulut kita memamah biak ke yang lain-lain, maka kita akan menjadi orang yang salah kaprah melihat yang mana yang benar dan mana yang gak benar. Sama seperti Atalia. Dan juga kalau kita sudah bertumbuh di BW, hendaklah pertumbuhan kita di BW ini mampu dan sanggup membuat orang yang belum benar itu penasaran. Emang ada apa sih di BW? Kira-kira begitu. Seperti Atalia ini, sampai dia datang ke rumah Tuhan. Oke. Nah, sekarang kita pindah konteks nih. Karena konteks yang ditulis di Alkitab adalah Atalia ini marah ketika Yoas dimahkotai sebagai raja yang sah.
Dan ia meneriakan khianat, khianat gitu ya. Atau ada ya pengkhianatan. Kenapa? Karena dia melihat dari perspektifnya dia sendiri. Kekuasaan dia terancam. Ya, kekuasaan dia terancam. Tetapi karena Yoyada berdiri di atas kebenaran, dia tidak mundur. Dan dia berani menghadapi resiko itu dengan keberanian yang datang dari Roh Allah. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan otoritas. Keotoritasan kuasa Allah. Jadi bukan dengan keras responnya, tapi dengan otoritas. Apa beda antara respon keras dan otoritas? Kalau keras itu galak, saudara. Kalau keras itu bisa jahat, saudara. Mulutnya itu bisa jahat, saudara. Pandangan matanya itu jahat, saudara. Tapi kalau otoritas, dia tidak perlu teriak-teriak, dia tidak perlu mengatakan dan mengungkapkan hal-hal yang negatif. Dia cukup memandang dengan pandangan tajam karena ia memiliki otoritas. Tapi ini juga nggak bisa dibuat-buat. Oh, otoritas berarti saya sudah harus mulai melatih lirikan setajam mata elang. Waduh, langsung begini terus. Biar kelihatan ada otoritas begini. Saya ini ya, saya perbesar. Wah, kata Abuna ini katanya otoritas itu harus yang pandangannya tajam, jadi begini. Waduh, semuanya begini. Suami ngomong sama istri begini, "Mah, tolong dong masakin papa sayur lodeh hari ini." Loh, kenapa ngomong begitu? Saya ngomong dengan kamu supaya dengan otoritas, supaya kamu itu langsung bikin sayur lodeh gitu ya. Ya enggak gitu juga ya Bapak Ibu. Jadi bukan dari alis, mata dan lain sebagainya ya. Balik lagi ya. Tetapi ini bicara mengenai apa yang ada dalam diri Allah ada di Yoyada. Nah, karena Yoyada itu adalah siapa? Kepala puak atau imam. Kalau dulu memang betul imam itu yang paling dekat sama Tuhan. Sehingga hanya imam saja yang boleh datang ke rumah Tuhan. Tetapi ketika Allah inkarnasi di dalam pribadi Yesus Kristus, maka segala keterbatasan itu langsung digenapi dan dihapuskan. Itu yang dikatakan salah satunya bahwa Kristus anak manusia datang sang juru selamat Mesias itu untuk menggenapi Taurat. Artinya apa yang dulu nggak bisa, sekarang setiap orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, mengaku Yesus Tuhan dan juru selamat adalah orang-orang yang diurapi, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga ia pun pribadi yang memiliki kekudusan dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Amin. Kalau memang intim sama Tuhan, baru dia punya otoritas. Tapi kalau dia tidak intim sama Tuhan, gelar mah tinggal gelar saja. Tapi otoritas belum tentu dia miliki. Makanya saudara, ketika Atalia teriak-teriak khianat. Nah, Abuna seperti biasa membagi akar kata khianat itu adalah begidah. Begidah, katakan begidah. Iya, kalau kita kan pegidah. Pegidah, pegi. Bukan pergi ya. Begi. Begidah, bukan celana begi ya. Begidah, artinya apa? Pengkhianatan, khianat. Nah, khianat di sini ini sama, ini menariknya, arti begidah ini sama dengan yang di konteks yang dimaksud oleh Alkitab. Pandangan pengkhianatan dari sisi orang yang menurut dia benar padahal dia salah. Nah, coba letakkan tangan di dada. Apakah hari-hari ini kita masih seperti itu? Contoh misalnya gini. Kita bisa dengan percaya diri mengkalkulasi situasi tertentu hanya dengan pemikiran dan perhitungan tertentu, padahal situasinya nggak seperti itu. Anda bisa bayangkan kalau kita membiarkan, kita membangbiakan semua pemikiran dan perhitungan dan juga analogi logika kita, lalu kita mengkalkulasi dengan segala pemikiran kita sendiri, lalu kita cari konco dengan pemikiran dan pengembangbiakan pikiran yang belum tentu benar ini, lalu kita biarkan berkembang sampai pengembangbiakan pemikiran yang gak benar ini keluar dari mulut lidah kita memamah biak ke orang-orang. Begitu ternyata kenyataannya tidak seperti itu, dia malu kan?
Iya dong, sama seperti Atalia ini. Dia melihat sebuah kenyataan bahwa apa? Ternyata rakyatnya itu tidak mengakui dia sebagai ratu. Ternyata semua orang-orang kepala puak dan imam pun meneriakan Yoas sebagai raja. Dia pasti malu dong. Nah, untuk menutupi malu itu dia langsung melontarkan sebuah fitnah. Yaitu apa? Pengkhianatan nih. Khianat nih. Jadi saudara, gak heran kalau ada orang-orang yang sebenarnya dia salah, tetapi dia seringkali tidak mau mengakui kesalahannya. Dan dia menganggap dia menjadi korban dari ketidakbenaran orang lain. Padahal situasi yang sebenarnya adalah dialah yang mengembangbiakan ketidakbenaran dalam dirinya. Hanya dengan mempertahankan dan mengizinkan pemikiran yang serong itu terus berkembang biak. Ini kalau ada dalam pekerjaan berbahaya, saudara. Berbahayanya apa? Yang seharusnya kita bisa menjadi kesayangan bos kita, tapi karena kita mengizinkan pemikiran kita ini melenceng ke kanan dan ke kiri, akibat kita ikut-ikutan masuk ke bagian yang bukan bagian kita gitu loh. Kita mulai kalkulasi, kita mulai memprediksi, dan tanpa kita sadari, ini semua meracuni, toksik di dalam pikiran kita. Kita pulang ke rumah ngomong sama pasangan kita. Toksik ini berkembang biak, memamah biak di dalam mulut kita. Pasangan kita juga memamah biak dan dia bagikan ke orang lain. Suatu waktu kabar ini kedengaran oleh teman bos kita. Kita yang awalnya di dalam pemikiran bos kita ini tunggu tahun depan kalau nggak salah. Saya akan naikkan jabatannya supaya dia lebih terhormat karena dia punya potensi kepada kita. Tapi karena dia mendengar, maka bos ini pasti kecewa dong. Kalau bos kita sudah kecewa, promosi yang seharusnya kita dapatkan itu langsung dihentikan. Kita tidak mendapat promosi itu. Bahkan kita bisa menjadi orang yang digantikan. Mana ada orang kerja takkan terganti? Gak ada. Semua pasti akan diganti. Karena bagi bos kita akan berpikir begini. Saya akan lebih baik membentuk menerima karyawan baru daripada yang awalnya saya sudah bentuk, saya sudah jaga, saya sudah pelihara, saya sudah perlakukan sejujur-jujurnya loh. Tapi karena kita sebagai karyawan masuk ke ranah yang sebenarnya itu bukan ranah kita gitu loh. Ini sama seperti orang yang menabur. Nabur 1, terus yang sana nabur 5, yang sana nabur 10. Orang yang nabur 1 merasa apa? Nggak adil. Masa taburan yang 1 sama yang kelima dihitungnya dianggap semua sama. Kerjanyaan sama. Ini semua karena apa? Karena kita membandingkan dan mengakulasi sendiri. Padahal segala sesuatu kan hak prerogatif yang punya lahannya dong. Demikian juga kita, saudara. Itu sebabnya daripada kita lama-lama menjadi seperti Atalia, integritas kita mulai jadi musuh bagi diri kita sendiri. Karena apa? Karena penyimpangan pikiran kita sendiri. Di keluarga, kita sudah mulai gak peduli dengan pertumbuhan rohani anak-anak. Karena kita sudah kecewa duluan. Kenapa? Atalia, ya, simbol dari pemikiran logis dari satu sisi dan perspektif atau pandangan kebenaran dari satu sisi yang sebenarnya dia tidak benar. Karena sudah malu, kecelek ternyata yang dia pikir itu salah dan keliru. Akhirnya apa, saudara?
Akhirnya dia menutupi itu dengan apa? Emang orangnya ini emang bocengli, emang dia nggak setia, dia berkhianat ini. Orang yang tidak menjaga pemikirannya dengan kebenaran adalah orang yang lama-kelamaan akan kehilangan hati nurani. Makanya saudara, ada banyak orang lebih takut kehilangan jabatan daripada kehilangan hati nurani. Ada orang lebih takut kehilangan uang kas organisasi daripada kehilangan hati nurani. Seseorang bisa dengan mudahnya melihat dan memandang dan berpendapat bahwa ini pasti ada penyimpangan, ini pasti ada penyerongan. Kenapa? Merasa dirugikan karena dia menghitung sendiri. Padahal itu bukan haknya dan itu bukan bagiannya. Sama seperti setiap pendeta mengajarkan kepada jemaat, cara Tuhan untuk memberkati dan mengelola, kita tidak perlu tahu. Karena kita tidak bisa memperhitungkan segala sesuatu. Ini kalau terjadi dalam pelayanan pun berbahaya. Karena orang lebih banyak takut kehilangan apa yang sudah dia berikan daripada kehilangan apa yang sudah dia terima. Saudara, ketika Allah inkarnasi, Allah siap untuk jadi manusia. Tujuan salah satu yang utamanya adalah apa? Membangkitkan hati nurani manusia yang mau percaya. Maka dikatakan barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa, berarti ada orang-orang yang memang tidak takut kehilangan hati nuraninya. Nah, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Saya berdoa ketika kita menjadi pribadi di keluarga, kita tidak akan takut kehilangan hati nurani. Dengan cara apa? Wah, resiko nih Abuna, kalau saya mendoakan saudara saya. Loh, emang kenapa? Kan saudara saya belum percaya Yesus. Kita mendoakan supaya masalahnya itu selesai loh. Masalah tentang percaya Yesus itu biar Roh Kudus yang bekerja. Tapi kalau kita sudah diberikan rasa pertolongan bagaimana Tuhan Yesus itu hidup menolong kita, sedangkan ada saudara kita yang membutuhkan pertolongan, di mana hati nurani kita? Kadang-kadang kita suka takut kehilangan persaudaraan, nanti pertemanan saya jadi hancur baur. Saudara, jujur aja, saya sering mendoakan teman-teman pekerja yang sekerja di balik layar, di balik panggung, saya doakan. Ya, saya doakan dengan bahasa yang dituntun oleh Roh Kudus, tidak menyinggung perasaannya, tapi saya percaya. Karena kerinduan saya adalah apa? Biar dia merasakan bagaimana pribadi Tuhan itu nyata yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Tapi kerinduan yang sejati adalah apa? Dia bisa lepas dari penyakitnya, dia bisa lepas dari pergumulannya. Nah, untuk itu buat orang tua pun juga jangan kehilangan hati nurani. Jangan izinkan, jangan biarkan anak-anak tidak mengalami pertobatan dan juga pertumbuhan rohani. Buat kita sebagai pemimpin di perusahaan, kita juga jangan kehilangan hati nurani. Kita pun juga harus hadir untuk bisa terbuka dan berani untuk menyatakan prinsip kebenaran, sekalipun ada resiko-resiko tertentu barangkali. Untuk itu dibutuhkan apa? Hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya saudara dan saya sama seperti Imam Yoyada. Karena hanya orang-orang yang berstatus seperti imam, yang memiliki hubungan khusus dengan Tuhan Yesus, disitulah otoritas itu hadir. Amin saudara. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Anak-anak muda, jikalau engkau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Yesusmu, maka engkau akan punya otoritas. Engkau tidak perlu galak, engkau tidak perlu tegas dibuat-buat secara manusia. Tapi otoritas itu ada di dalam dirimu. Sehingga engkau pun memiliki kuasa untuk mematahkan segala godaan-godaan yang ada di muka bumi ini. Kami berdoa dan bersyukur dan berterima kasih. Pakailah hidup kami ya Tuhan,
Pakailah hidup kami untuk bisa menolong orang lain. Pakailah hidup kami untuk bisa membangkitkan keberanian dan memulihkan setiap hal dan hubungan yang selama ini butuh dipulihkan dengan kuasa dan otoritas yang Kau letakkan di dalam mulut lidah kami. Kami tidak akan mengizinkan diri kami kendor. Kami akan terus melekat di dalam Engkau. Agar kebenaran yang kami dirikan dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, dan keluarga kami ini akan menghadirkan sebuah pertolongan yang nyata bagi orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Bangkitkanlah orang-orang benar di sekeliling kami ya Tuhan. Bangkitkanlah generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Kami berdoa di keluarga kami ada orang-orang yang mau bangkit bersama-sama dengan kami. Hidup benar di hadapan Tuhan dan menjadi teladan di hadapan sesama manusia. Bangkitkanlah dan pulihkanlah setiap keluarga. Agar muncul keluarga-keluarga yang bersinar dengan terang Kristus. Keluarga-keluarga yang memegang prinsip kebenaran. Berkatilah perusahaan-perusahaan yang memegang prinsip kebenaran. Perusahaan-perusahaan yang dipimpin oleh anak-anak Tuhan. Perusahaan-perusahaan yang dilayani oleh staf yang takut akan Tuhan. Di mana mereka semua adalah orang-orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bangkitkanlah orang-orang yang berani hidup dalam kebenaran ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami sepakat dan sehati. Kami mendoakan saudara kami yang saat ini sedang menghadapi situasi. Pagi ini Pak Mardani yang baru sampai di RSUD Purwakarta memindahkan dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong. Ada paman suami dari adik Ibu Sekar bernama Bapak Yusuf atau Om D, Bapak Yusuf Mukhtar Ali atau Om D yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan. Beliau mengalami infeksi paru, beliau mengalami infeksi jantung, beliau juga mengalami infeksi kulit karena terlalu lama terbaring di tempat tidur. Mari Bapak Ibu dan anak-anakku angkat tanganmu, kita mau berdoa sama-sama. Dengan kuasa darah Kristus, kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa pemulihan itu kami impartasikan Tuhan untuk Om D, untuk adik dari Ibu Sekar. Tuhan berkati kuasa darah-Mu yang kudus menjamah kulit yang infeksi, kuasa bilur-bilur-Mu menjamah paru-paru yang infeksi, kuasa darah-Mu yang kudus menjamah jantungnya yang infeksi. Dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, jikalau beliau percaya, maka beliau akan disembuhkan. Tuhan juga memberikan kekuatan bagi setiap keluarga, kesabaran dan ketabahan. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan pulih, engkau akan mengalami mujizat bila mana engkau percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Kami serahkan yang akan bekerja, yang akan beraktivitas, Tuhan akan tambah-tambahkan apa yang perlu dalam kehidupan mereka. Engkau yang tahu kerinduan kami seperti apa. Engkau jua yang akan mencukupkan kami dengan apa yang kami butuhkan. Bapak, Ibu dan juga anak-anak yang terkasih, terimalah berkat cinta kasih anugerah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah roh keberanian di dalam dirimu, sebab roh keperkasaan Tuhan ada di dalam engkau. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mampu mengusir atalia-atalia di dalam pikiran dan mulut kita, dan bangkit menjadi pribadi-pribadi yang bekerja dan melayani dan berperan dengan benar sesuai yang Tuhan percayakan. Mari dengan iman yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Oke. Amin. Makasih ya Bunda. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sama-sama Pak Mardani. Salam hormat dan salam kasih kami untuk beliau ya, ya Pak ya. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Buni. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu semua. Ya Pak Ogi. Terima kasih. Terima kasih Tuhan berkati. Ya. Terima kasih Abuna, Abuni. Terima kasih banyak ya. Aku juga terima kasih. Kalau saya dengar bicara Pak Ogi ini seperti Pak Ogi ini calon pejabat DPRD Komisi 9 nih Bapak Ibu ya. Waduh. Ya, biarlah kiranya semakin diberkati ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Tetap semangat, tetap berpikir jernih dan sehat supaya mulut kita menjadi berkat. Amin. 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 Tuhan ya, boleh Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus berkatin. Sama-sama Ibu Lingga dan juga Bapak Ibu semua. Mari katakan shalom, jangan kasih kendor. 1, 2, 3. Shalom, jangan kasih kendor. Bye. Terima kasih Abuna. Sama-sama Bu, Tuhan berkati.